teman-teman, perkenalkan nama saya Yunita Siska Laiteti dengan NPM 121142012000219. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Pengertian kolaborasi. Kolaborasi adalah proses di mana dokter dan perawat merencanakan dan praktik bersama sebagai kolega, bekerja saling ketergantungan dalam batasan-batasan lingkup praktek mereka dengan berbagai nilai-nilai dan saling mengakui dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Kita masuk pada kriteria kolaborasi. Yang pertama, adanya rasa saling percaya dan menghormati. Yang kedua, saling memahami dan menerima keilmuan masing-masing. Yang ketiga, memiliki citra diri positif. Yang keempat, memiliki kematangan profesional yang setara atau yang timbul dari pendidikan dan pengalaman. Yang kelima, mengakui sebagai mitra kerja bukan bawahan dan keinginan untuk bernegosiasi. Perasaan saling tergantung atau interdependensi untuk kerja sama dan bekerja sama. Yang berikut, interdisiplin. Interdisiplin merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada sejumlah dimensi kunci, termasuk di dalamnya adalah tujuan yang jelas, identitas bersama, komitmen bersama, peran yang jelas dari masing-masing profesi, saling ketergantungan, dan integrasi satu sama lain. Adapun pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam keperawatan jiwa. Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin keperawatan jiwa merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh sekelompok tim kesehatan profesional atau perawat, dokter, tim kesehatan lainnya maupun pasien dan keluarga pasien sakit jiwa yang mempunyai hubungan yang jelas dengan tujuan menentukan diagnosa, tindakan-tindakan medis, dorongan moral, dan kepedulian khususnya kepada pasien sakit jiwa. Kita masuk pada pelayanan dan kolaborasi interdisiplin di rumah sakit. Adapun anggota tim kesehatan meliputi perawat, dokter, fisioterapi, pekerja sosial, ahli gizi, manajer, dan apoteker. Berhubungan secara integral, pasien adalah anggota tim yang penting. Tim keperawatan akan sukses jika seluruh anggotanya menjadi perawat yang baik. Perawat yang baik dapat bekerja sesuai dengan harapan dan kebutuhan klien, standar praktek, standar kerja. Perawat yang baik juga dapat melakukan pelayanan keperawatan yang bermutu. Proses kolaborasi. Yang pertama, kontrol kekuasaan. Kedua, lingkungan praktek. Ketiga, kepentingannya bersama. Keempat, tujuan bersama. Kita masuk pada kolaborasi interprofesional. Kolaborasi interprofesional adalah keterlibatan kolektif dari berbagai penyedia layanan kesehatan profesional yang bekerja dengan pasien, keluarga, pengasuh, dan komunitas untuk mempertimbangkan dan mengkonsumsikan perspektif unik satu sama lain dalam memberikan layanan dengan kualitas terbaik. Salah satu contoh kolaborasi interprofesional diilustrasikan oleh pertemuan bersama antara Virginia BON dan Board of Medicine pada tahun 1970-an. Transisi ke praktek. Sosialisasi mahasiswa keperawatan penting untuk mempersiapkan lulusan untuk berinteraksi dengan berbagai individu profesional, non-profesional dalam pengaturan keperawatan kesehatan. EECN bersama dengan 5 organisasi lainnya mendirikan Interprofessional Education Collaborative atau disebut dengan IPEDS yang berkomitmen untuk memajukan pengalaman belajar antar profesional dan mempromosikan perawatan berbasis tim. Misi IPEDS adalah untuk memastikan para profesional kesehatan saat ini dan yang baru mahir dalam potensi untuk praktik yang berorientasi pada komunitas dan berorientasi pada populasi, berpusat pada pasien kolaboratif dan interprofesional atau Interprofessional Education Collaborative tahun 2016.
Area sasaran yang direkomendasikan untuk perhatikan yang lebih besar termasuk 1. Menghilangkan hambatan untuk berlatih dan peduli. 2. Mengubah pendidikan. 3. Berkolaborasi dan memimpin. 4. Mempromosikan keragaman. 5. Meningkatkan data. Kita masuk pada kolaborasi interprofesional atau transformasi pendidikan. Mendorong pembelajaran seumur hidup dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi merupakan rekomendasi penting untuk masa depan pelayanan keperawatan. Program residensi perawat dirancang untuk membangun pendidikan sarjana muda. Tujuan umum program residensi meliputi 1. Kurangi kesalahan pengobatan. 2. Minimalkan turnover dan kelelahan akibat stres. 3. Kemudahan penyesuaian ke dalam praktik klinis. 4. Meningkatkan kepuasan kerja. 5. Meningkatkan kepercayaan diri perawat. Yang berikut elemen kunci kolaborasi dalam interdisiplin tim. Yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional untuk pasien sakit jiwa. Yang kedua, produktivitas maksimal serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Yang ketiga, peningkatnya profesionalisme dan kepuasan kerja dan loyalitas. Yang keempat, meningkatnya kohesivitas antar profesional. Yang kelima, kejelasan peran dalam berinteraksi antar profesional. Yang keenam, menumbuhkan komunikasi, menghargai argumen, dan memahami orang lain. Yang berikut hambatan kolaborasi dalam interdisiplin pelayanan kesehatan jiwa. Yang pertama, ketidaksesuaian pendidikan dan latihan anggota tim. Yang kedua, struktur organisasi yang konvensional. Yang ketiga, konflik peran dan tujuan. Yang keempat, kompetisi interpersonal. Yang kelima, status dan kekuasaan dan individu itu sendiri. Yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk mencapai pelayanan yang efektif, maka perawat, dokter, dan tim kesehatan harus berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Kolaborasi yang efektif antara anggota tim kesehatan memfasilitasi terselenggaranya pelayanan pasien yang berkualitas. Baik, demikianlah hasil presentasi saya di saat ini. Sekian dan terima kasih.